Oke. Mari kita berdoa untuk minta kekuatan dari Tuhan dan penyertaan dari Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu pada seminggu ini. Kau memberkati kami hingga pada hari Minggu. Kami guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu boleh berkumpul bersama di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa sebelumnya bagi teman-teman kami yang belum hadir. Tuhan berkati supaya mereka boleh ikut hadir, segera hadir, dan juga berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit, baik buat talenta yang sedang demam, ataupun Vide yang sedang batuk. Tuhan yang berkati dan sertai, berikan penyembuhan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, tadi kita sekalian berdoa buat teman-teman kita yang lagi ada yang sakit ya, karena mungkin sekarang lagi lagi banyak musim sakit. Tapi adik-adik jangan sampai sakit, walaupun sakit pun tetap harus semangat ya, tetap berdoa, tetap bersukacita ya, jangan sampai ikut sakit terus down gitu ya, tetap semangat adik-adik. Oke, adik-adik kita lanjut lagi untuk menyanyikan lagu kedua. Kita siapkan gerakan kita lagi ya, siap ya? Siap bergerak lagi nggak? Siap nggak? Siap bernyanyi nggak? Oke, kita siapkan lagunya. Kokok, yuk. Kakak lihat nih siapa yang nggak ikut nyanyi nih, yuk. Come on. Kenzi udah berdiri. Ada siap tuh, Kenzi berdiri, mantap, yuk. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Terus apa tadi? Tinggallah di dalam? Tinggallah di dalamnya. Nah adik-adik, oh ya sebentar ya, bentar, laptop kakak lowbat. Aduh. Oke adik-adik, kita kan kemarin minggu kelima ya, jadi kita nggak ketemu. Tapi kakak mau tanya, ada yang masih inget nggak cerita 2 minggu yang lalu? Wah, 2 minggu yang lalu. Ayo, ada yang masih inget? Kalau ada yang masih inget, keren nih. Berarti bener-bener dengerin. Kemarin yang bawain siapa? Masih inget nggak 2 minggu yang lalu siapa? Kak Win? Iya, pilih ya udah ya, betul pilih ya Kak Winda ya. Kalau masih ingat kemarin 2 minggu lalu 2 minggu lalu ceritanya tentang apa? Ada yang tahu? Ayo. Yesus memanggil murid. Yesus memanggil murid. Yaga Kak, Yaga. Oh ya gak apa? Aku kok di sini kecil ya. Coba sekali lagi apa? Yesus memanggil murid. Yesus memanggil murid Kak.
Oh iya, kalau hari ini benar Yesus sekarang benar sekarang Yesus memanggil murid, betul. Udah baca ya berarti ya kalau hari ini benar ceritanya tentang itu, tapi kalau 2 minggu lalu ceritanya diingat tentang ya. Nah, tentang Tuhan Yesus dicobai kalau masih ingat dari padang gurun gitu ya. Waktu itu sama Kak Winda. Nah, sekarang kita bakal dibawain firman Tuhannya sama Kak Evelyn ya. Udah siap ya Kak Evelyn ya? Oke, jadi kita mau siapkan hati, pikiran kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya dengan sungguh-sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Evelyn. Terima kasih Kak Jessica. Sebentar adik-adik kakak share screen dulu. Udah kelihatan? Udah ya, oke. Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom, Kak. Kayaknya masih ada yang semangat, masih ada yang lemes-lemes. Abis ini jangan lemes-lemes lagi nih ya, karena aku mau bawain cerita firman Tuhan yang seru banget nih hari ini. Nah, tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Kak Evelyn akan memimpin doa, yuk lipat tangannya. Tutup matanya, kita akan bersatu dalam berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas penyertaan-Mu atas penyertaan-Mu pagi ini. pagi ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kiranya Tuhan berkati supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik. Nah, cerita kakak pada hari ini itu berjudul Yesus manggil murid. Tadi Yaga udah sebutin ya, Yesus manggil murid. Yang terambil dari Matius 4 ayat 1-25 dan Lukas 5 ayat 1-11. Nah, nanti kalau adik-adik habis sekolah minggu nih, mau baca-baca firman Tuhannya boleh banget nanti baca bahannya dari sini ya. Nah, sebelum kakak cerita firman Tuhan pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik buat main games. Wow, apa tuh? Nah, di sini kakak punya puzzle terdiri dari 4 nih. Ada kotak kosong di tengah, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, tugas adik-adik di sini adalah bantuin nih. Kita
kerjainnya bareng-bareng ya. Misalnya nih, nomor 1 itu jawabannya B gitu. Jadi dijawab, misalnya kakak tanya gini, adik-adik jawaban nomor 1 apa ya? 1 B kak, 1 A kak. Kalian langsung unmute aja, langsung dibuka mikrofonnya, nanti jawabnya bareng-bareng ya. Paham? Nomor 1 B. Ya, nanti nomor 1 B. Nomor 1 B. Belum, kakak belum mulai. Oke, udah siap ya? Siap, oke. Nomor satu jawabannya apa ya adik-adik? C. Atau D nih? Angkat tangan Kak, angkat tangan coba yang C, yang D. Bisa raisen nggak ya kalau yang dari handphone? Oh, Kenzi. Semuanya aja bareng-bareng aja, bareng-bareng. Kita belum cepet-cepetan. D. Oke, yuk kita jawabannya. Lama. Sudah ini ya udahlah ya. Oke, karena tadi kakak ada spoiler nih ya. Yang kedua ada C juga di sini. Maaf ya, ke spoiler. Nomor 1 D, terus nomor 2 C. Nah, kira-kira nih nomor 3 jawabannya apa ya? A. Yang 4 B. Lihat ya jawabannya. Ada A, betul. Terus terakhir nih, berarti jawabannya apa? B. Ya, betul. Jawabannya B. Yeay. Nah, dari gambar di layar nih, kira-kira ini gambar apa sih adik-adik? Gambar nelayan nangkap ikan. Ya, gambar nelayan. Betul. Di sini siapa yang suka makan ikan? Angkat tangan. Ikan. Wah, Kenzi suka makan ikan. Ikan. Aku Kenzi ikan lele sukanya. Lele, siapa tuh? Maaf, aku nggak kelihatan. Kenzi Kak, Kenzi. Kenzi. Wah, ikan lele enak ya. Enak banget. Tapi sekarang aku ikan doang. Iya. Aku ikan doang juga. Aku ikan pakai nasi. Oh iya, ikan pakai nasi anget, enak banget. Nah, kalau Ikan goreng. betul, ikan tuh enak banget adik-adik dan baik untuk kesehatan kita. Apalagi kalau dalam masa pertumbuhan, ikan tuh banyak banget nutrisinya. Tapi hari ini adik-adik, kakak nggak bakal bahas manfaat ikan. Kakak hari ini mau bahas nelayannya nih adik-adik. Wah, apa ya yang terjadi nih sama nelayannya? Kenapa sih kok kakak harus ceritain nelayan ini? Yuk, kita simak video cerita firman Tuhan hari ini. Simak baik-baik karena kakak setelah video nanti tanya nih ke adik-adik gitu ya. Boleh Kak Ayu dibantu? Aku stop share. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Oke adik-adik, tadi kita udah lihat nih tadi videonya. Nah sekarang seperti yang tadi kakak udah bilang, kakak mau tanya-tanya nih. Nah tanya cepet-cepetan ya. Nanti siapa duluan yang raise hand, nanti ada hadiahnya. Oke, tapi jangan raise hand dulu sebelum kakak selesai bicara. Jadi setelah kakak bicara baru cepet-cepetan raise hand ya. Oke, ini udah bacain. Siapa saja? Pertanyaan Kasih tahu dulu Kak. Ya? Menu raise hand-nya, kasih tahu dulu menu raise hand-nya. Menu raise hand-nya di Kak, aku lama kok. ya, reaction terus ada tulisannya. Selesai, soalnya aku di HP. Oh, Oh, yang di HP nggak bisa. Angkat tangan aja Kak, angkat tangan. enggak bilang ini aja, Nanti. yang saya Kak gitu ya. Tolong Kak Aca tolong liatin ya Kak siapa duluan. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa saja nelayan yang disebutkan dalam cerita hari ini? Siapa tuh Kak? Bilang saya. Saya Kak. Saya Tadi Vide duluan Kak. Oh, Vide dulu. Oke. Vide siapa aja nelayannya Vide? Tuhan Yesus. Siapa? Bukan Tuhan Yesus. Bukan. Saya. Oh, terus Mon. Simon Petrus itu satu Yang orang bilang. dari Pilatus. siapa? Gak tahu. Oh. Gak tahu juga. Petrus Saja yang gak tahu. Siapa tuh? Gisel, coba Oh, Gisel. Gisel. Simon Petrus. Hmm? Yohanes, iya. Satu lagi.
Yakov, Yakobus, betul. Pertanyaan pertama nanti hadiahnya buat Gisel ya. Nah, masih ada pertanyaan kedua. Hal apa yang Yesus perintahkan kepada Simon Petrus? Saya, Kak. Siapa tuh? Ethan. Ethan. Oke, Ethan apa tuh Ethan? Bertolaklah ke laut yang dalam dan tegakkanlah jalingmu. Betul, pintar. Tuhan Yesus menyuruh untuk menolakkan perahunya dan menebarkan jala ke Petrus ya. Oke, ketiga nih yang terakhir, apa yang terjadi setelah Simon Petrus melakukan perintah Tuhan Yesus? Saya, Kak. Saya. Apa tuh, Kak? Saya, Kak. Saya. Filea. Ah, yaudah. Apa yang terjadi? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jalannya penuh dengan ikan. Betul, jalannya penuh dengan Saya tahu ikan. juga. Hebat. Ya, Felix coba Kak Felix. Jadi jalannya penuh dengan ikan, hampir 500.000 ikan yang mereka tangkap. Suaranya agak kecil ya tadi, tapi kalau nggak apa-apa tadi kakak udah dengar kok. Jalannya penuh Tadi dengan ikan. jalan- Betul, jawabannya betul semua. Enggak, sampai Masih. jalan itu hampir Oke. Oke. Good job adik-adik. Tadi berarti 4 orang tadi kakak kasih hadiah ya. Nanti belakangan kita omongin. Nah, betul banget tadi jawabannya benar semua. Nah, sekarang kakak mau mau kilas balik. Kilas balik itu apa ya istilahnya? Mau kembaliin nih ke peristiwa saat para nelayan disuruh Tuhan Yesus untuk menebarkan jalannya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Loh, padahal malamnya itu mereka sudah sudah melaut, sudah coba tangkap ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi kok Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jalannya kembali. Harusnya nggak dapat ikan dong. Tapi ternyata karena mereka menuruti perintah Tuhan Yesus, mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Bahkan saking banyaknya, itu dua kapal tadi tuh hampir tenggelam. Satu kapal aja nggak cukup, harus 2. Itu pun hampir tenggelam, berarti banyak banget ikannya. Dan nelayan-nelayan ini pun menjadi sangat kagum adik-adik. Kenapa mereka sangat kagum? Karena ikannya banyak. Terus mereka tuh malamnya kan nggak dapat apa-apa. Kok pagi ini bisa ya kita dapat banyak banget? Gitu. Nah, mereka terkagum-kagum dan menjadi percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Bahkan Simon Petrus sendiri sampai tersungkur. Nah, kalau tersungkur itu berlutut seperti di gambar ini atau bahkan sampai sujud menyembah. Simon Petrus bilang, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Petrus merasa nggak layak di hadapan Tuhan Yesus. Gitu. Tapi tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus malah menjawab seperti ini. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Berarti kalau dalam artian menjala manusia itu bukan manusia dimasukin jala ikan, bukan ya. Kalau ikan dimasukin jala ikan, menjala ikan. Kalau menjala manusia, bukan manusia dimasukin jala, bukan ya. Menjala manusia itu jadi pelayan Tuhan untuk menceritakan kisah Tuhan Yesus supaya orang tuh mengenal siapa sih Tuhan Yesus, siapa sih juru selamat kita itu. Nah, semua sudah percaya, akhirnya mereka semua berjalan meninggalkan perahunya dan mengikut Yesus. Seperti itu adik-adik. Nah, pesan kakak di sini. Pesan kakak di sini. Biasanya aku tahu
aku tahu berapa banyak yang biasanya murid. Suaranya agak kecil ya, boleh kakak lanjut dulu ya, sebentar ya. Oke, balik lagi. Inti ceritanya hari ini adalah semua orang itu bisa dipanggil untuk melayani. Bahkan Simon Petrus tadi, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, pekerjaannya apa adik-adik? Nelayan. Nelayan. Pekerjaannya nelayan. Pekerjaannya cuma nangkep ikan doang. Maksudnya jadi apa ya? Ya pekerjaan yang bukan yang kayak pejabat, kalau pejabat atau enggak apa pedagang itu banyak uangnya jadi dia terhormat. Enggak, adik-adik nelayan ini kerjanya cuma nangkep ikan aja. Tapi Tuhan Yesus malah memilih nelayan ini untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi penjala manusia. Nah, semua orang itu bisa melayani asal kita mau percaya pada Tuhan Yesus, seperti Simon Petrus tadi yang mau percaya pada Tuhan Yesus dan akhirnya dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan Yesus, untuk jadi muridnya Tuhan Yesus. Nanti dia akan melayani seperti itu. Nah, bentuk melayani itu mesti ini enggak Kak, mesti jadi penjala manusia dulu enggak, mesti jadi pendeta dulu enggak? Oh enggak adik-adik. Melayani itu enggak harus jadi pendeta dulu, enggak harus jadi guru sekolah minggu kayak kakak dulu, enggak mesti adik-adik. Tapi kita bisa melayani dalam bentuk yang lain. Misalnya nih, nah di sini nih, kalau di rumah adik-adik bantuin mama papahnya buat bersih-bersih rumah. Padahal kita lagi nge-game nih. Aduh, lagi nge-game nih, lagi ngelawan bosnya nih. Ini kayaknya kalau cowok-cowok ngerti ya. Lagi main game, terus kita lagi lawan bosnya nih. Aduh, susah banget ditinggalnya. Nah, tapi disuruh mama, misalnya, Kenzi, ayo bantuin mama bersih-bersih rumah, gitu. Nah, meskipun lagi seru-serunya, adik-adik harus merendahkan hati untuk mau melayani. Melayaninya bantuin bersih-bersih rumah. Terus gambar yang tengah nih, ada juga kita punya teman, tapi teman kita tuh lagi sedih adik-adik. Jadi kita temenin, kita hibur dia supaya dia nggak sedih. Terus gambar yang paling atas nih, yang di sebelah kanan ada membuang sampah pada tempatnya. Nah itu juga bentuk melayani Kak. Loh kok bisa? Nah kalau kita buang sampahnya pada tempatnya, kita tuh ikut menjaga lingkungan sehingga orang-orang tuh nyaman di lingkungan kita pun juga jadi nyaman. Terus kalau misalnya nih, kalau lagi gerejanya offline nih, kalau gerejanya udah offline, kita bisa melayaninya, misalnya bawa kesaksian nyanyi, kesaksian di gereja. Terus kalau lagi online begini juga bisa bantuin pimpin doa firman Tuhan atau ibadah. Nah, cerita kakak sekian itu aja. Semoga pesannya bisa nyampe ke adik-adik, adik-adik juga bisa paham apa yang kakak ceritakan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini dari Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Singkat ya. Udah yuk kita baca bareng-bareng, yuk unmute semua, di-unmute semua yuk. Buka mikrofonnya. Kita baca bareng-bareng. Udah. Hitung ya. 1, 2, 3. Yesaya. Ini aku, aku. Sekali lagi ya. Yang kompak ya. Yuk, 1, 2, 3. Yesaya 8b, ini aku, utuslah aku. Nah, adik-adik, berarti kita kalau mau melayani itu, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi, dari firman Tuhan hari ini, apakah adik-adik siap untuk melayani? Siap nggak? Siap, Papilnya udah ngantuk nih. Bapak. Oke, adik-adik. Nah, sekarang
Kakak mau kasih lihat nih kreativitas minggu ini. Nah, kreativitas minggu ini adik-adik kita akan membuat jala ikan. Kayak tadi nih jalanya Simon Petrus sama Andreas. Kita mau bikin jala ikan yang sama juga nih. Nah, bahan-bahannya itu ada, maaf ya kakak pindah dulu ini. Ada kertas origami, ikan kertas, sedotan plastik, gunting, dan staples. Nah, nanti langkah pengerjaannya Origami, ikan kertas, sedotan plastik, gunting, staples. Iya, staples. Tuh. Nah, nanti pengerjaannya bakal dikirim ke WhatsApp Mama Papa. Nanti ada video tutorialnya, nanti adik-adik jangan lupa lihat biar bisa ngerjain kreativitasnya minggu ini. Ya? Ntar caranya dikirim ya. Iya, nanti caranya dikirim kok, tenang aja. Nanti aku Aku udah juga ada ya, caranya. Kak. Aku juga. Sip, dikirim semua. Sip. Hehehe. Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan dari kakak hari ini. Semoga pesannya nyampe ke kalian. Semoga kalian terberkati sama cerita firman Tuhan pada hari ini. Jangan takut untuk melayani lagi ya. Oke, silahkan Kak Jessi. Kembalikan pada Kak Jessi. Oke adik-adik, tadi ceritanya seru banget ya adik-adik ya. Seru nggak kira-kira? Seru. Ya, ada gamesnya, ada wah kreativitasnya juga keren banget. Oke adik-adik, tapi sebelum itu kita mau menutup doa firman Tuhan kita dulu yuk. Kita mau doa firman Tuhan dulu. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang pada hari ini. Bagaimana kami harus percaya, yakin dan percaya kepada Engkau. Ketika Tuhan memanggil kami untuk melayani, kami seharusnya tidak perlu takut, kami seharusnya tidak perlu khawatir, asalkan hati kami percaya kepada Engkau dan sepenuhnya berserah kepadamu Tuhan. Dan mampukan kami untuk bisa melayani, bukan hanya di gereja saja, tapi baik di sekolah, bersama teman-teman, di rumah, dimanapun kami berada, nama Tuhan yang boleh kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami yang masih kecil-kecil ini, kami yang masih belajar ini Tuhan, untuk terus belajar melayani-Mu setiap hari, biarlah Tuhan yang mengarahkan kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, semoga firman-Nya hari ini boleh dibawa sampai rumah, sampai seterusnya dalam kehidupan kita adik-adik ya, diingat-ingat firman Tuhan pada hari ini. Kalau misalnya dia mau baca firman-Nya juga, ayat Alkitabnya untuk mengingat lagi juga boleh, jangan lupa ya. Oke adik-adik, hari ini kita mau ada info. Nah ini adik-adik ya, Kids Charity. Kids Charity. Nah jangan lupa yang kita selalu acara ini ya, berbagi kasih dengan Opa dan Oma, Sabtu 9 April 2022 di Panti Werda Kasih Karunia, Sinode Gereja Kristus. Jangan lupa untuk menabungnya adik-adik ya. Menabungnya masih ini kan, masih berjalan kan adik-adik? Nabung. Kenapa? Aku nabung. Aku menabung juga. Pintar. Tapi nabung juga. Keren Tapi ya. aku koinnya semua dan sama uangnya satu. Banyak. Wah, keren-keren. Kakak lihat sekali semuanya sangat bersemangat ya. Bagus ya. Dikasih mama sama papa. Oh iya. Dikasih mama papa. Oh iya. Oke, pokoknya setiap uang yang adik punya, kalau ada yang bisa ditabung ya adik-adik ya, supaya tabungan itu kita pakai untuk berbagi kasih buat Opa Oma. Sesuai dengan cerita hari ini ya, tentang melayani. Kita dipanggil untuk melayani Opa dan Oma melalui tabungan kita adik-adik. Jadi adik-adik dari kecil udah bisa menabung dan bahkan sudah bisa melayani dan membantu orang lain. Itu keren banget ya. Karena itu yang Tuhan inginkan dan menyenangkan hati Tuhan. Oke, next-nya kita mau lihat. Oh iya, selamat ulang tahun dulu. Kita mau birthday buat Jiwo.
Gildanya ada di sini? Bareng Yovel mungkin? Bareng Enggak. apa kah? Kok mana sini Kak? Yovela ada gildanya? Oh ya nggak apa-apa. Oke. Happy birthday ya buat Gilda. Semoga. Nah, Yovela udah nyala kameranya. Nah, Yovela, gildanya ada ya? Itu Gilda, Kak, itu Gilda. Mana? Aduh, kok aku nggak ini sih dapat. Yovela itu videonya Gilda. Oh iya, astaga, maaf ya. Oke, bentar. Oh, mereka satu Zoom ya? Oh iya, iya. Oke. Oke. Gilda, selamat ulang tahun ya. Yuk teman-teman kita ucapin bareng. Kita ucapin bareng-bareng ya. Happy birthday. Happy Indonesia aja. Selamat ulang tahun Gilda gitu ya. 1, open mic semua. 2, 3. Selamat ulang tahun Gilda. Semoga ya, oke, semoga sehat-sehat buat Gilda ya. Cintanya tercapai, makin cinta Tuhan, makin yang paling penting sehat selalu ya Gilda ya sama keluarga ya. Oke. Buat nextnya kita mau lihat lagi best student. Ntar foto tuh. Of January. Kita lihat. Apakah sudah Kak ini? Sebentar. Oke, gak apa-apa. Siap. Wah, penasaran kan? Jadi setiap bulan ada best student in of the month ya. Jadi setiap bulan ada best student yang kita mau apresiasi buat adik-adik sekolah minggu yang rajin sekolah minggu, yang semangat memuji nama Tuhan, kita mau apresiasi gitu. Udah kelihatan, Kak? Oke, oh iya, kreativitas dulu ya. Oke, kreativitas. Lihat kreativitas dulu, nanti di akhir Oke, ada. itu masih ditunggu ya. Sip, kreativitas dulu. Yuk. Shalom teman-teman, ini kreativitas minggu ini. Aku selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berdoa sebelum tidur. Sehingga pada waktu aku mendapat cobaan, susah bangun pagi, aku bisa melewati cobaan itu dan menang melawan cobaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kreativitas minggu ini adalah aku menang atas cobaan tidak menyontek saat ulangan. Terima kasih. Kak Jessy, boleh? Oh iya, oke. Berarti best student ya. Best student untuk Januari ada Vilea, ada Felix, dan ada Giselle. Congratulations, selamat. Yang lainnya juga keren-keren. Jangan menyerah, terus lakukan kreativitasnya. Tapi yang paling penting lakukan kreativitasnya karena memang ingin belajar sungguh-sungguh ya. Ini hanya apresiasi. Jadi yang lain yang masih belum, it's okay, masih banyak kesempatan, ini masih bulan Januari, masih banyak bulan-bulan yang lainnya gitu ya. Jadi terus berkreativitas ya adik-adik ya, supaya firman Tuhan juga boleh ingat terus buat kita. Oke, terima kasih buat sedikit Kak Jessy. Buat kreativitas. Jangan lupa kreativitas minggu ini dikerjakan minggu depan juga supaya bisa semakin banyak koleksi bintang-bintangnya. Oke, untuk menutup ibadah pada hari ini, yuk kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Mana-mana Tuhan Panggil. Oke, Kak. Oke. Yuk, kita ikutin gerakan Kakak ya. Penuh semangat ya. Oke, yuk. Mari kita ya. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja terus di ladang Tuhan.
Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu buat semuanya. Sebelum itu, yuk kita foto bareng-bareng bersama. Siapkan gaya terbaik kamu. Oke, kita mau screenshot. Mohon siapa nih yang fotoin, Kak? Aku bisa, Jess. Oke, Kak Ayu yang fotoin ya. Oke, minta tolong Kak Ayu. Yuk kita semuanya siapkan gaya terbaik kita. Yovela, Felix nyalain. nyalakan kamera dan tunjukkan dirimu. Ya. Yuk, kita foto bersama dengan gaya yang paling keren ya. Siap. Yuk, 1. Felix. Felix, Felix mana? Felix, dimanakah dirimu? Oh, oke. Oke, kita langsung. Oke, gak apa-apa ya. Kita sambil langsung gaya dulu. Siap, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. Oke. Bentar. Oke. Oke, sekali lagi. Lagi ya. Yuk, siap. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Jadi sih untuk yang hadiah Best of Student-nya nanti diantar, tapi mungkin minggu depan ya buat adik-adik. Hadiahnya ditunggu ya adik-adik ya.